Ukrida. Ukrida. Halo semuanya. Gitu ya. Hai guys. Terus kita mau ngapain? Welcome. Lu siapa sih? Kok lu ikut-ikutan sih pakai baju putih kayak gue? Loh, lu yang siapa? Gue di sini mau jadi podcasternya Foxa. Oh iya, Foxa sekarang udah punya podcast ya, gila. Keren banget. Gak nyangka. Ukrida. Terus ngapain aja sih podcast tuh? Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai gitu sama anggota Foxa dan juga tentang Foxa sendiri. Pertama kita mau bahas tentang coer dulu nih. Kakak pernah nggak dengar kata coer? Choir kali ya? Bacanya choir ya? Bukan. Oh, choir ya? Choir ya? Choir. Kalau yang terlintas di benak aku, asik. Choir itu ya paduan suara, ya banyak orang, terus nyanyi, ya itu choir, paduan suara. Emang apa sih choir itu? Oh, bener banget. Menurut Wikipedia nih, Kak, choir itu atau yang sering kita sebut dengan koor dalam bahasa Belanda, itu merujuk kepada ensemble musik yang terdiri dari penyanyi-penyanyi maupun musik yang dibawakan oleh ensemble tersebut. Nah, kakak tahu nggak pemimpin di paduan suara itu disebutnya apa? Tahu. Apa tuh? Yang tempat bawa minyak. Yang pemimpin di depan. Iya, tempat bawa minyak. Loh, kok bawa minyak? Yang bener itu. Dirijen. Gimana sih? Kamu gak nyambung sama aku? Padahal kita udah putih-putih loh. Chemistry kita kayaknya belum ini. Ya, karena belum kan Dirijen. Yang suka kayak gini-gini kan di depan itu. Ya, yang gerakin-gerakin tangan itu loh. Itu namanya dirijen atau choir master. Oh, choir master. Oke. Kalau di paduan suara itu biasanya ada pembagian suaranya nih, Kak. Ada sopran, alto, tenor, sama bass. Kalau Kakak sendiri udah pernah dengar nggak tentang 4 bagian suara ini? Sering sih ya. Apalagi sudah kenal paduan suara tuh dari udah lama gitu. Jadi lumayan kenal sopran, alto, tenor, bass ini. Gitu ya. Kalau di paduan suara, keempat jenis pembagian suara ini digabungin dan bernyanyi dengan beberapa jenis suara yang dipimpin oleh dirijen tadi, si choir master tadi. Nah, itu sekilas info tentang choir atau paduan suara. Pasti pengetahuan kita semua sama teman-teman bertambah ya. Yes, jadi punya gambaran kayak paduan suara itu apa, terus apa aja di dalamnya. Bener banget. Nah, hari ini kita ngapain lagi nih, Kak? Nah, kita tadi udah mention ya, kita akan ada narasumber. Nah, ini kita punya 2 narasumber cantik-cantik, anggota Foxa Ukrida. Wow. Boleh kita silakan masuk aja kali ya? Langsung. Yuk. Siapa tuh? Wes. Halo. Wes. Halo. Hai guys. Halo. Wih, cantik-cantik banget nih anak Foxanya ya. Ya nih. Aduh, kondisikan. Kita kenalan dulu aja deh. Hampir. Kita kenalan dulu aja nih. Siapa nih yang pertama? Yang hitam manis. Asik. Itu manis. Tunjukkan dong suaramu. Nggak ngerasa. Ayo. Oh, harus di temannya ya. Oke, halo semua. Aku Ayu. Di sini aku anggota Foxa di bagian suara sopran. Thank you. Wih. Satu lagi. Terus udah berapa lama yuk jadi? Oh, sorry. Oke, satu lagi dulu. Oke, halo, nama aku Della. Aku di Foxa itu baru sebentar kayaknya di sini, dan aku ngambil suara alto 1.
sebentar itu dari kapan tuh? Dari awal masuk 5 tahun kuliah. yang lalu. Kalau Enggak, masuk kuliah lama. tahun berapa? 2020. Oh, Hmm. 5 tahun gitu ya. Iya. Mm-mm. Kalau Ayu? Kalau aku dari 2018 udah cukup senior ya di paduan suara ini. Iya. Udah tua lumayan ya, udah banyak pengalaman nih kayaknya di Foxa. Pengalaman sih Oke. iya, tapi kalau tuanya gimana gitu ya. Belum tua Nggak mau lah, ngaku ya, Yu. Oke, terus mau nanya dulu nih ke siapa ya, Rim? Ke yang paling senior dulu deh. Kenapa Iya. sih bisa milih Foxa dan stay cukup lama loh dari 2018? Kenapa bisa sesetia itu sih sama Foxa? Mungkin aku mikir dulu kali ya, aku kasih Videla dulu kali ya. Kayaknya Oke, jawabannya Videla. menyentuh banget. Boleh. Oke. What is your Kenapa reason? aku pilih Foxa ya kan? Jadi tuh aku dari SMA suka banget nyanyi sih Kak. Bukan dari SMA sih, dari kecil kayaknya deh. Iya dari kecil suka banget nyanyi. Terus apa-apa kalau di sekolah pengennya masuk ekskul nyanyi aja. Apa-apa mau nyanyi, pokoknya nyanyi. Dan sekarang di kuliah pengen ngambil nyanyi lagi. Nah, terus aku lihat kan di Instagramnya waktu masuk kuliah, terus wah gila, udah sampai Malaysia nih, gitu kan, keren banget, aku pengen sampai luar, ya jadinya aku pilih Fox tadi. Wih. Karena kesukaan hobi nyanyi Iya, itu ya, dari jadi dulu. milih Fox. Ya, Kalau Kayu gimana, Kayu? Ya, Ibu Ayu, boleh? Kalau aku sih kenapa milih Foxa, bener sih sama kayak Videla ya, karena dari kecil suka nyanyi. Habis itu dari SD tuh sudah tergabung ke paduan suara sekolah gitu, jadi kayak jiwanya tuh udah paduan suara banget nih, jadi kayak aduh udahlah nggak ada lagi yang lain, pokoknya fix paduan suara. Terus pas ketemu kampus Ukrida, jatuh hatilah ke Foxa kayak gitu. Ya emang hobi dan bakat dari zaman-zaman dulu kita tuh harus dikembangkan ya di kuliah ini ya, jangan sampai udah kuliah terus gak ngapa-ngapain, gak ngelanjutin kesukaan kita. Bagus banget nih. Kayu udah lama banget ya, dari 2018 setia terus sama Foxa, apalagi sama Doi gitu ya. Aduh. Itu masalah itu kayak beda deh. Oh beda gitu ya. Oke, mau tanya-tanya apa lagi nih Kak Wina? Langsung aja kali, Rim. Lanjut pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Buat siapa pertama ya? Buat Kak Ayu nih, Kak Ayu. Bagaimana perasaan Kak Ayu ketika harus mengikuti Foxa Girl? Karena kita tahu nih ya, Foxanya di Ukrida belakangan ini lagi sibuk-sibuk ikut lomba Maranatha. Tapi yang ikut itu cuma anggota cewek-ceweknya aja nih, Kak. Oh, iya, betul. Nah, kalau misalnya Kak Ayu sendiri sebagai salah satu Foxa Girl di lomba Maranatha, gimana perasaan kakak ketika harus mengikuti lomba ini? Dorongan apa sih yang mendorong kakak buat mau ikut lomba ini? Oke, sebenarnya sih awalnya sedih ya, karena kita kan paduan suara tuh ada cowok, harusnya ada cowok ya, jadi kayak bisa jadi pelengkap gitu lah. Tapi tahun ini harus cuman cewek-ceweknya aja, tapi itu nggak ngurangin sama sekali kayak sukacita buat ngikut lomba ini. Dan pastinya kesedihan yang di awal itu bisa tertutupi karena semua ternyata cewek-cewek yang ikut ini punya effort yang luar biasa gitu. Jadi kayak yang awalnya sedikit panik kali ya, tapi ujung-ujungnya bisa tertutupi lah dengan semuanya semangat gitu ikut lomba ini. Dan ya semoga excited sih untuk dengar hasilnya dan lihat hasilnya nanti di tanggal 29 kayak gitu. Kalau misalnya Videla sendiri gimana nih? Apa yang mendorong Videla sebagai salah satu Foxa Girl buat mau ikut lomba?
Dorongannya apa ya? Paling karena pengen dekat lagi ke kakak-kakaknya lebih jauh. Karena kan kalau corona ini nggak bisa ketemu gitu kan. Iya. Jadi ketemunya cukup lewat Zoom aja gitu. Jadinya aku buat makin dekat. kayaknya kalau mau dekat lagi harus ikut lomba dulu deh gitu. Baru Aktif bisa ya, rajin. ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kan Videla ini baru kayaknya belum 1 tahun ya? Iya, 2020 belum 1 tahun jadi iya. kan ya. Terus tantangannya yang kamu rasain apa? Kan mahasiswa baru, terus langsung ikut paduan suara yang langsung virtual, online, serba online gini kan gara-gara pandemi. Menurut kamu tantangannya apa? Tantangannya ini sih Kak, kalau misalnya kita langsung kan bisa langsung nanya kan, ini gimana sih langsung ketahuan gitu nada-nadanya gimana yang aku nggak tahu. Kalau online gini rada susah sih Kak, harus di ngechat dulu atau enggak nunggu latihannya lagi. Emang sih ya, paduan suara ya online. Nggak bisa Kak, nggak bisa kalau online. Biasanya kalau mau bingung langsung ada teman di sebelah ya. Sekarang ini kayak harus, aduh, gimana nih gitu. Kayaknya itu juga yang membuat sedikit tidak efektif ya teman-teman yang lain Ya, karena betul. banyak yang cowok yang nggak ikut gitu karena pandemi, karena kesulitan ini. Tapi nggak membuat Foxa berhenti berkarya, tetap ikut lomba-lomba. Salut. Oke. Kita lanjut ke Kak Ayu nih, aku mau nanya juga, penasaran soalnya. Persiapan yang kakak lakuin sebelum mengikuti lomba ini apa? Persiapin mental. Karena karena kemarin itu waktu lomba aku ada di luar Jakarta di mana bising, jadi kayak effortnya harus lebih lagi. Kenapa mental? Karena apa ya? Ini tahun pertama di mana Foxa anggotanya kayak cuma cewek-cewek yang ikut, jadi kayak kira-kira bisa nggak ya, kira-kira bakal lancar nggak ya, jadi banyak ketakutan, jadi harus persiapin mentalnya gitu. Meskipun berisik-berisik gitu ya di sekitar rumahnya, tapi Kak Ayu masih tetap berusaha yang terbaik buat ngikutin lomba Maranatha ini. Kalau Videla gimana? Kondusif nggak keadaan selama? Diceritain aja Del, gimana kalau rekaman? Itu rekamannya susah sih Kak, apalagi kan aku punya anjing, burung, itu kan semua pada berisik ya. Jadi kalau mau rekaman paling harus tunggu malam dulu baru bisa kondusif. Karena ada peliharaan, jadi terganggu gitu ya rekamannya ya. Udah malam-malam suara udah sumbang ya, udah serak-serak gitu, disuruh latihan, disuruh rekaman, ada effortnya harus double deh kayaknya nih kalau paduan suara online kayak gini. Parah. Aku juga penasaran nih, kan Videla belum ada setahun nih ngikut Foxa gitu ya. Kalau Videla sendiri sebagai yang masih tahun pertama mahasiswa, apa yang Videla lakuin untuk menyeimbangkan ikut organisasi Foxa sama ikut perkuliahan? Oh, kalau itu karena aku masih semester baru gitu, masih sedikit sih Kak tugas-tugasnya gitu. Jadi bisa aku kerjain dulu, baru biar nanti pas latihan atau perkumpulan nggak ngeganggu Foxa. Iya, masih bisa diatur-atur lah gitu karena tugasnya belum banyak gitu ya. Kalau Kak Ayu sendiri gimana Kak? Kalau aku lebih ke menentukan prioritas. Jadi kan sekarang udah semester 6, udah ada laporan magang, udah ada semprol, udah ada tugas kuliah dan organisasi, itu cukup berat. Seringkali kayak aduh penat banget nih, harus kayak, tapi maksudnya dari awal udah bener-bener kayak hati tuh mau nggak mau keluar dari Foxa juga gitu loh.
maksudnya tetap mau fokus ke dua-duanya. Jadi nentuin prioritas. Kayak misalnya Foxa kan biasanya ketemunya sore ya. Jadi kayak pagi ngerjain tugas kuliah dulu gitu. Dicicil lah gitu. Abis itu sore ketemuan sama Foxa, malam dilanjut lagi tugas kuliahnya. Jadi berusaha buat pembagiannya tuh tetap seimbang kayak gitu. Harus ditentuin dulu prioritasnya ya. Kak Wina mau nanya apa lagi nih kita nih? Oke, ngomong-ngomong tentang tadi ya, lomba-lomba tadi. Menurut siapa ya? Ayu dulu deh. Apa yang kamu harapin untuk Foxa ke depannya? Kayak udah ikut lomba. Untuk ke depannya tuh menurut Ayu apa sih harapannya Foxa ke depannya? Satu aja, pengen Foxa tuh solid gitu. Jadi kayak aduh udah kangen banget gitu. Dulu tuh masih pas jadi maba pertama kali ya, masih 40-an tuh kan yang ikut latihan, masih rajin-rajin. Terus kayak aduh kayak kapan ya Foxa kayak gini lagi gitu. Semakin kayak sampai sekarang aja nih kan kalau misalnya pertemuan Zoom cuma 18 orang, 14 orang dan sedih sih sebenarnya. Jadi pengennya satu aja sih harapan ke depan bisa solid Foxanya kayak gitu. Yes. Foxa itu kan Kak Wina perpaduan dari beberapa orang, perpaduan suara-suara, jadi harus solid Kak Wina, biar semakin pertemanan itu semakin kuat juga. Fidela sendiri gimana? Apa yang Fidela harapin di Foxa? Harapan aku sih cowok-cowoknya jadi makin aktif lagi sih Kak. Karena suara cowok tuh dibutuhin juga kalau di suara gitu kan. Oke. Iya sih, penting banget sih. Jadi kalian yang lagi nonton nih cowok-cowok, yalah, terpanggil lah kalian. Amin, ada amin, amin. Oke. Terus mau nanya apa lagi nih Rem tentang Foxa ini? Kayaknya sepertinya gitu aja deh dulu ya. Sepertinya waktu kita sudah mulai mencapai batasnya. Soalnya tadi kita juga ada bahas banyak, mulai dari choir, pengertiannya, perpaduan suaranya, jadi jenisnya apa, terus nanya-nanya juga tentang pengalamannya Fidela bagaimana, dan perasaannya Kak Ayu juga bagaimana gitu ya. Hari ini sudah banyak diwarnai dengan suara-suara indah dan percakapan-percakapan yang memenuhi kehangatan di dalam hati. Nah, terus pastinya podcast ini bakal berlanjut nih. Jadi kalian tungguin aja podcast-podcast kita berikutnya. Dan untuk podcast selanjutnya kayaknya ada yang spesial nih. Jadi kalian harus tungguin. Itu narasumbernya kayak guest star kita banget deh, artis. Foxa banget. Idola itu, idola banget. Jadi untuk teman-teman yang harus nonton, harus pantengin nih HP-nya, laptopnya, semuanya, media sosialnya harus pantengin. Karena guest star kita akan sangat mengguncang dunia per-podcastan. Jangan bosan-bosan juga ketemu saya dan saudara saya yang pakai baju putih juga di sebelah. Di sebelah sini ya. Saya tidak tahu. Makasih banget Kak Ayu udah temenin kita dari ngobrol-ngobrol tentang Foxa hari ini sama Fidela juga. Makasih udah nyempetin waktunya ya. Thank you. Thank you. See you kapan-kapan. Izin untuk undur diri. Dadah. Bye-bye. Bye. Nah, bagi kalian yang suka video ini, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.